Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Saudara, banyaknya anak marginal di Kota Medan yang belum mendapatkan pendidikan secara maksimal menarik perhatian sekelompok pemuda. Tergabung bersama Sanggar Pelita, mereka rutin berikan edukasi ke anak-anak. Selengkapnya kita akan membahasnya bersama Bang Taslim sebagai founder dari Sanggar Pelita yang sudah hadir di Kompas TV hari ini. Selamat pagi Bang Taslim. Selamat pagi Bang Ermi. Apa kabar nih Bang Taslim? Alhamdulillah kabar baik. Ya sehat-sehat orang ganteng lah ya kan. Sehat-sehat orang ganteng ya Bang Taslim ya, siap. Ini Bang, saya lihat saya cek-cek juga di media sosial nih, Sanggar Pelita ini cukup rutin ya mengadakan kegiatan di bantaran Sungai Deli, termasuk salah satunya ya untuk berikan edukasi ke anak-anak, atau biasanya itu melakukan kegiatan pembelajarannya di mana aja Bang? Ya baik. Sebelumnya terima kasih kepada tim Kompas TV Medan yang sudah berkenan mengundang kami mewakili dari Sanggar Pelita sebagai narasumber pada hari ini ya. Kita itu Sanggar Pelita ada 2 lokasi yang sudah dijalankan saat ini. Yang pertama beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Gang Pelita, dan Jalan Bangunsari, pinggiran rel kereta api. Nah, tadi menyangkut teman-teman yang ada di dalam lokasi Sanggar Pelita, kami biasa kegiatannya itu setiap hari Minggu, dimulai jam 10 sampai jam 12 siang. Lokasi kita dalam 2 lingkungan marginal yang kita biasa sebut, mengharapkan adik-adik dalam lingkungan ini bisa terdidik dan menjembatani sebagai akses pendidikan yang lebih merata di Kota Medan khususnya Bang. Ya demikian Bang, mungkin yang kita akan bahas. Kegiatan ini akan fokus di masyarakat pinggiran sungai ataupun pinggiran marginal. Baik, tadi kan pemilihan tempatnya adalah bantaran sungai, salah satu bantaran Sungai Deli ini Bang. Lalu sejauh ini ataupun pada awal saat mendirikan komunitas ini, bagaimana Bang melihat realitas ataupun kondisi pendidikan anak-anak di sana nih Bang Taslim? Baik, sebelumnya memang kegiatan kita merupakan perpaduan dari 2 lembaga komunitas sosial Bang, yaitu komunitas Medan Bernalar dan komunitas masyarakat peduli Sungai Deli. Saat itu saya masih duduk di bangku kuliah dan memang di tahun 2020, tanggal 11 bulan Oktober, saya dirumahkan karena COVID-19 ya. Itu kita lagi melanda di era COVID dan kami semua mahasiswa belajar di rumah, sehingga saya pribadi melihat fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir itu sangat miris tentunya, dengan adik-adik kita yang kurang mampu dipaksa harus mengikuti standar operasional yang dibebankan, yaitu beli handphone ataupun beli smartphone ya untuk belajar daring di rumah gitu. Saya secara pribadi sangat prihatin melihat kondisi saat itu dan berpikir bagaimana kegiatan menjembatani pendidikan oleh adik-adik ini bisa tersampaikan. Kita mengajak teman-teman yang ada di komunitas Medan Bernalar untuk kolaborasi dengan masyarakat peduli Sungai Deli, melihat kegiatan yang bersifat pendidikan menjadi gratis ataupun relawan pendidikan. Kita berawal dari perpaduan 2 lembaga sosial tadi yang memang akhirnya sepakat menjadi relawan pendidikan Bang. Ya, demikian. Kalau dari yang Bang lihat, bagaimana kondisi realitas pendidikan anak di sana? Apakah banyak yang memang belum maksimal atau mengenyam pendidikan yang katakanlah ada yang putus sekolah misalnya? Seperti apa itu Bang Taslim? Ya, awal-awal kita memang tinjau lokasi yang ada di pinggiran sungai itu, melihat adik-adik yang pernah kita wawancara, salah satunya ya sekitar usia tingkatan sekolah dasar kelas 4 lah. Kita tanya, adik cita-citanya mau jadi apa? Dia dengan lantang itu Bang, dengan lugas, menjawab, saya Bang ingin menjadi penjual narkoba Bang. Itu benar terjadi di lingkungan kita awal-awal bergerak di dalam kegiatan ini. Lalu yang kedua, ada adik-adik perempuan, Dek, cita-citanya pengen jadi apa? Dia jawab, seperti mucikari Bang. Nah, hasil dari riset kita itu, bahwa memang keadaan sosial di sana sedang tidak baik-baik saja saat itu, dan memang lingkungan yang kita hinggapi ini identiknya dengan lingkungan narkoba, lingkungan yang memang tindakan negatif sering terjadi lah dalam kampung mereka. Harapan kami memang
membuat kegiatan pendidikan gratis ini bagaimana adik-adik itu terbenahi dan memang terarahkan dengan semestinya. Kita tahu adik-adik di sekolah dasar harusnya kan ngerasa belajar dan bermain gitu ya, seusia mereka. Tetapi pada saat itu kita lihat mereka harus menerima realita yang memang lingkungannya sendiri, mereka sering pelajari dan memang lihat langsung kakak-kakak dan abang-abangnya. Sehingga mereka mungkin terpengaruh dari pandangan-pandangan sedikit banyaknya yang mengarahkan diri mereka dengan sendirinya akan menjadi seperti itu. Ya. Selain lingkungan tumbuh kembang yang tidak kondusif ya tentunya ya. Lalu realita seperti apa lagi yang Abang lihat sehingga mereka itu tidak mendapat pendidikan secara maksimal? Apakah orang tuanya memang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan mereka atau seperti apa nih Bang? Atau ada masalah-masalah lainnya? Ya, baik. Kita umumnya memang masyarakat di pinggiran itu Bang, yang pertama identiknya dengan masyarakat menengah ke bawah ya, yang memang ekonominya kurang dan masyarakat prasejahtera lah dalam hal ini. Lantas memang kita melihat kondisi yang terjadi di lingkungan tersebut itu harus segera ditangani dengan cara pendekatan dari sisi pendidikan Bang. Karena memang kita juga kedapatan orang-orang tua yang ada di dalam lingkungan kita singgahin itu, dia menyuruh anaknya untuk ngemis di lampu merah Bang. Dia lihat dari jauh orang tuanya, sehingga sore dia ambil uang itu untuk mereka konsumsi ataupun gunakanlah hasil dari pencarian ngemis dari anak tadi. Dalam hati kan pasti kita semua ngerasa miris ya. Siapa yang mau menyuruh anaknya untuk jadi pengemis, kemudian uangnya diambil lagi untuk konsumsi keluarga gitu. Kita sebagai anak muda saat itu melihat fenomena sosial yang sangat miris, sehingga bergerak dari pendidikan adalah modal yang paling murah Bang. Kita mendampingi adik-adik di lingkungan tersebut, merubah pola pikir dan paradigmanya, bagaimana dia jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang demikian, dan harus punya pendirian akan hal dia minat pendidikannya dan juga masa depannya yang lebih baik lagi Bang. Itu yang kita temukan di dalam lingkungan tersebut. Lalu bagaimana Bang awalnya bisa beroperasi lah Sanggar Pelita ini di lingkungan yang katakanlah marginal ya, atau masyarakat pinggir sungai, bantaran rel dan sebagainya. Bagaimana awalnya? Apakah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar atau bahkan mendapat penolakan nih Bang? Ya, baik. Awal-awal memang kita pendekatannya secara persuasif Bang. Jadi kita datang ke dalam lingkungan itu untuk ajak bermain adik-adik yang ada di dalam kampung tersebut. Dan materi yang pertama kita ajarkan itu bukan yang berat-berat Bang. Kita itu mengajak belajar sambil bermain dan menawarkan materi mewarnai saat itu pertama kali. Jadi kita sediakan krayon, kita sediakan kertas dengan pola gambar, dan adik-adik itu kita lihat sangat antusias mengerjakan materi yang kami beri. Berdasarkan hal itu, kami akan seriuskan bahwa mereka ini wajib didampingin dengan minat dan keseriusan mereka dalam pendidikan agar lebih bisa spesifik apa minat mereka dan bidang kemampuan mereka yang disukai. Kita sebagai anak muda harus mewadahi adik-adik ini untuk mereka salurkan Bang pengertian keinginan mereka untuk mendalami bidang yang mereka sukain tadi. Demikian. Masyarakat di sana bagaimana Bang responnya dengan Sanggar Pelita ini? Seperti yang Abang bilang kan kondisi lingkungannya yang tidak kondusif, ya ada yang anaknya dipaksa untuk mengemis dan mencari nafkah lah kita katakan ya Bang ya. Itu bagaimana? Apakah mendapat dukungan ataupun respon positif dari orang tua mereka Bang? Ya, awal-awal memang kita ngerasa masyarakat ini sinis Bang. Dengan keberadaan kami dari anak muda di luar kampung itu atau lingkungan itu, sehingga kami mencoba cari cara bagaimana melakukan pendekatan yang humanis dengan masyarakat lingkungan saat kita berkunjung pertama, dan juga memperkenalkan kami ini dari kegiatan apa dan kami ini dari lembaga mana, sehingga dari kegiatan yang kami berikan edukasi ke masyarakat, mereka ngerasa ada impact positif yang didapatkan dari yang kita jalani belakangan. Yang menjadi persoalan besar sebetulnya, karena memang kampung itu tidak mudah awalnya disinggahi oleh orang luar, sehingga kita akses ke dalam harus ada kenal teman Bang, sebagai perantara. Jadi teman ini yang akan membersamai kita dalam
pengertian kegiatan Sanggar Pelita bisa berjalan di dalam kampung tersebut. Awal-awal memang kita agak sulit, tetapi belakangan kita sudah diterima, Bang. Kita sudah diapresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat sekitar bagaimana kegiatan ini harus tetap berjalan secara konsisten, Bang. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan mereka juga, anak-anak mereka diantarkan langsung, Bang, ke dalam kegiatan Sanggar Pelita setiap hari Minggu. Baik, mungkin tadi kita udah bahas soal bagaimana awalnya bisa terbentuklah Sanggar Pelita ini dan bagaimana kondisi realitas pendidikan anak-anak di sana. Nantinya kita akan membahas soal bagaimana operasional Sanggar Pelita ini. Dan kita akan membahasnya di segmen 2 nanti, Bang Taslim, karena kita akan memasuki jeda berikut ini. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di Sapa Sumut. Kita kembali berbincang soal tadi Bang Taslim. Kita bahas soal bagaimana operasional dari Sanggar Pelita ini. Sebelumnya Bang Taslim, untuk Sanggar Pelita ini kegiatannya di mana aja nih Bang? Apakah terbagi dalam 2 tempat atau hanya 1 tempat aja Bang? Ya, baik. Kita kegiatan ada di 2 dalam lokasi, Bang. 2 tempat lokasi yang tadi disampaikan di awal, di masyarakat pinggiran Sungai Deli dan masyarakat pinggiran rel kereta api. Dari 2 tempat ini kita mengambil waktu setiap hari Minggu dimulai pukul 10 sampai pukul 12 siang, Bang. 2 jam saja pelajaran berjalan di dalam kegiatan ini. Dan menyangkut operasional, kita sifatnya kolektif kolegial, Bang. Kita memang beban operasional itu dikeluarkan dari masing-masing tiap relawan aktif di dalam kegiatan Sanggar. Dan saat ini kami juga diperbantu kadang dari komunitas-komunitas sejenis ataupun organisasi-organisasi terkait lainnya yang ada di luar. Alhamdulillah memang banyak yang bantu dari sisi materi ataupun non-materi, edukasi dan lain sebagainya. Hari ini kami udah jalan 6 tahun, karena tadi berdirinya 11 Oktober 2020. Untuk harapannya kepada kawan-kawan yang ada di luar, anak-anak muda di Kota Medan itu, ayo mari kita bersamain kegiatan ini agar tetap terus hidup dan berjalan. Jadi kita hanya cuman pendidikan, jangan cuman hanya pendidikan yang seperti kami jalankan biasanya. Jika ada kreatif yang memang teman-teman ingin sampaikan, kami dengan berbesar hati menerima, Bang. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar mengajar ataupun belajar lah di sana. Baik, selain pembelajaran akademik nih Bang, kalau yang Abang lihat apa yang sebenarnya juga perlu mereka dapatkan mungkin, Bang Taslim? Ya, kalau untuk adik-adik kita biasanya memang mewadahi mereka untuk tampil di luar dari kegiatan ini, Bang ya. Semisal tadi kita bilang di awal, mereka ada punya minat di puisi ataupun panggung pentas seni, kita wadahin dan membersamai adik-adik ini bagaimana mereka harus ikut dulu gitu. Ikut dulu andil dalam peserta kegiatan lomba tersebut, sehingga memang dari keinginan kita sebagai relawan mendukung support penuh adik-adik kita juga ngerasa kakak dan abangnya juga peduli ternyata, dan memang perhatian kepada mereka. Beberapa pertemuan mereka berhasil juga Bang menjadi juara, karena memang dia saksikan sendiri kita mendampingin sampai prosesnya selesai. Dan memang tahap akhirnya itu mereka berhasil kerjakan. Jadi memang kita membersamai adik-adik itu sampai ke tingkat pertemuan ataupun kegiatan yang ada di luar dari Sanggar, Bang. Semisal tadi dalam bidang seni dan lain sebagainya. Kalau yang Abang lihat dari anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan Sanggar Pelita ini bagaimana? Apakah memang seperti anak pada umumnya yang mungkin kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 itu sudah pandai membaca, atau ada perbedaan nih Bang dengan mereka? Ya, baik. Kita memang prihatinnya itu Bang, kedapatan di dalam kegiatan yang sejauh ini kita jalankan di Sanggar. Adik-adik di tingkatan kelas 3 belum bisa baca Bang. Dan memang dia sekolah formal, tapi dia belum bisa baca. Akhirnya kami melihat ini harus perhatian penuh, bagaimana dia dengan segera mungkin
harus pandai baca. Nah, kita ada pendekatan yang unik lah, yang barangkali teman-teman di luar bisa adopsi. Cara kita yang pertama itu biasa adik-adik ini kita lakukan dampingan dengan cara yang lebih fun lah Bang. Lebih yang mereka sukai gitu. Kita selingkan ice breaking kadang, kemudian kita tampilkan tayangan dalam bentuk video, kita punya proyektor yang memang mengajarkan materi tentang belajar huruf, belajar baca, belajar hitung, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu ngerasa bukan yang terlalu kaku kali belajar di Sanggar Pelita. Karena di sekolah biasa memang mereka di sekolah biasa diajarkan, tapi mungkin cenderung kaku, monoton, sehingga jadi tidak tertarik, akhirnya materi yang diserap juga tidak maksimal. Nah, kita biasa lakukan pendekatan-pendekatan yang demikian, Bang, kepada adik-adiknya ya. Artinya bisa dikatakan juga pun anak-anak yang bersekolah, namun begitu mungkin tidak maksimal dalam hal pengawasannya ya, seperti yang Abang katakan tadi kelas 3, bahkan belum ada yang belum bisa membaca seperti itu ya. Iya. Dan kalau misalnya untuk teman-teman dari Sanggar Pelita ini bagaimana Bang untuk pengajarnya? Apakah memang khusus ada yang memang fokus dianya latar belakangnya sebagai pendidikan atau mahasiswa atau seperti apa nih Bang Taslim? Baik, kita ada divisi di dalam pengurus Sanggar Pelita itu Bang, sebagai relawan. Nama divisinya 3P. 3P ini pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi tugas dari divisi ini adalah meramukan kurikulum untuk setiap pertemuan bahan ajar itu harus ada materi yang mereka siapkan. Dan memang teman-teman yang ada di dalam 3P ini, basicnya itu memang pendidikan. Memang jurusannya ada yang PGSD dan lain sebagainya, sehingga memang mereka punya referensi atau punya konsep dalam pendekatan adik-adik ini bagaimana bisa senang dan serius juga belajar setiap pertemuan di hari Minggu bersama dengan kami semua. Kemudian juga ada kawan-kawan di luar dari jurusan tersebut, mereka punya minat, walaupun jurusannya beda di dalam kuliahnya, tapi dia senang mengajar anak-anak kita ini. Dia bisa masuk dalam bidang kreativitas, ataupun kreasi materi yang bersifat non-formal lainnya. Mungkin itu Bang yang harus kita sampaikan dengan teman-teman yang ada di luar. Berarti di Sanggar Pelita ini bagaimana Bang sistem untuk pengurusnya ataupun pengajarnya itu? Apakah ada semacam pembukaan relawan atau bagaimana di Bang Taslim? Iya, baik. Kita belakangan memang udah pernah melakukan open rekrutmen Bang. Batch pertama kali yang kita lakukan di dalam proses rekrutmen relawan. Dan yang melibatkan diri totalitasnya ada 10 orang dari hasil kita kemarin rekrutmen. Sebagai relawan, kita minta komitmen dari teman-teman yang udah menawarkan dirinya. Bagaimana kalau memang kalian sepakat, setiap hari Minggu wajib datang ke Sanggar Pelita. Memang tidak harus langsung mengajar juga kita perbolehkan. Namun secara spesifik, kalau sudah melewati 4 pertemuan, sebisanya harus berani tampil di depan kelas mendampingi adik-adik kita. Dan memang teman-teman kita hari ini, mereka menyetujui, juga sepakat akan peraturan yang kita lakukan dengan teman-teman relawan di Sanggar Pelita. Demikian Bang. Kalau dari berjalannya Sanggar Pelita ini, bagaimana Bang melihat respon teman-teman relawan setelah bergabung dan juga mengajari anak-anak yang dalam tanda kutip itu marginal ya, dalam lingkungan yang kurang kondusif untuk tumbuh kembang mereka? Itu bagaimana kesan dari teman-teman relawan setelah ikut serta di Sanggar Pelita ini? Ya, jadi saya pernah bertanya dengan teman-teman salah satu relawan baru bergabung dengan kita. Saya tanya bagaimana respon atau kesan kamu setelah bergabung dengan Sanggar Pelita. Dia jawab memang yang pertama, inilah baru dia temukan tempat sebuah wadah yang memang diisi oleh kegiatan pendidikan yang bersifat non-formal, dan baru pertama kali juga dia melibatkan dirinya sebagai relawan untuk mendampingi proses pengajaran ataupun edukasi yang ruang lingkupnya adik-adik. Yang kedua juga dia senang bertemu dengan teman-teman lainnya, sehingga dari kegiatan relawan Sanggar Pelita itu mereka terbentuk lagi circle yang baru Bang. Dan memang seperti kekeluargaan baru lagi yang dia lihat dalam kegiatan di relawan Sanggar Pelita ini. Akhirnya kita sepakat bahwa memang kegiatan Sanggar Pelita ini memang organisasi nirlaba, tetapi kita bisa menghubungkan orang dari luar untuk bisa perhatian ke dalam kegiatan kita dan bisa juga membentuk
hubungan baru lagi dengan teman-teman yang baru di dalam kegiatan ini. Mungkin itu Bang yang menjadi daya tarik kita untuk kawan-kawan yang ada terlibat hari ini Bang. Ada nggak kesan dari teman-teman itu yang betul-betul tersentuh atau mungkin sedikit miris ya dengan pendidikan anak-anak di sekitar bantaran Sungai Deli yang lokasi kegiatan Abang ini? Ada nggak teman-teman yang begitu dapat dikatakan dengan melihat kondisi pendidikan seperti ini dia jadi lebih semangat mungkin untuk terus memberikan pengajaran kepada adik-adik yang ikut kegiatan nih Bang Taslim? Baik, kalau cerita dari tersentuh secara emosional, saya rasa banyak didapati dari kegiatan yang kita jalani sejauh hari ini ya. Cuman yang saya teringat itu relate-nya dengan saya sendiri Bang. Mungkin saya mewakili dari kesan yang saya terima sejauh kegiatan ini berjalan. Saat itu kita kegiatannya sedang mengadakan buka puasa bersama di dalam Sanggar Pelita, lokasinya di pinggiran rel, ya. Dan yang kedua, kita alhamdulillah ada diperbantukan waktu itu yang memberikan sumbangan makanan untuk santap saji menu berbuka puasa. Akhirnya kita kumpulkan adik-adik yang ada terdata sebagai murid dari Sanggar Pelita, kita ajak mereka untuk buka puasa bersama dengan kami, dan kami bagi rata makanan itu. Ada satu anak yang terlintas di depan kami, dia lagi megang goni itu Bang. Dia lagi mulung lah, kegiatan dia tuh mulung. Dan saya stop, ada adik itu, "Dek, kamu mau kemana? Kamu puasa nggak?" "Puasa Bang." "Iya, mau kemana?" "Mau pulang nih Bang, udah mau buka puasa." "Oh yaudah, buka puasa dulu di sinilah, gabung dengan kawan-kawan yang ada di Sanggar." "Tapi Bang, di rumah ada keluarga lagi, nunggu di rumah." "Iya, nggak apa-apa, nanti kita izinkan dengan keluarga di rumah." Akhirnya adik itu ikut gabung dalam kegiatan kita ingin berbuka puasa, dan ketika jam buka puasa itu berlangsung, dia menahan dirinya untuk tidak ikut makan. Lantas saya tanya lagi, "Adik kenapa nggak makan? Nggak suka nih makanannya? Kenapa kok nggak makan?" Nah, dia diam saja Bang, belum bisa menjawab satu kata pun. Akhirnya ketika saya tanya kembali, dia bilang, "Saya Bang ada nenek di rumah, ada adik saya masih kecil di rumah. Kalau saya makan ini, mereka di rumah Bang belum ada makanan untuk berbuka. Makanya saya tadi pulang langsung, ingin membawa menu berbuka untuk keluarga di rumah, sehingga saya minta izin nggak bisa ikut tadinya untuk buka puasa di Sanggar Pelita." Saya mendengar itu Bang, langsung tersentuh hati saya gitu. Dan teman-teman lain relawan mungkin juga menyaksikan saat itu. Ada beberapa yang dampingin juga. Akhirnya kita bilang, "Nggak apa-apa Dik, kamu makan aja di sini. Nanti kita bontotkan lagi yang ada di rumah. Ada nenekmu, ada adikmu, dan keluarga lainnya kita ganti bagi juga. Kamu makan aja, nikmatin di sini." Baik. Itu adik-adik sekitar usianya Bang, tingkatan sekolah 3, kelas 3 SD. Tapi dia punya cara berpikirnya memang peduli lagi juga dengan keluarga yang ada di rumah Bang. Artinya ini merupakan salah satu realitasnya, artinya fenomena kemiskinan yang melekat di masyarakat di tempat Abang berkegiatan nih Bang. Terakhir nih Bang, karena Abang udah mengatakan kegiatan ini udah berlangsung selama 6 tahun, lalu apa yang menjadi masukan dari teman-teman Sanggar Pelita kepada pemerintah kota, kita katakanlah pemerintah Kota Medan, untuk bagaimana agar pendidikan anak-anak yang ada di lokasi tersebut dapat betul-betul maksimal nih Bang Taslim? Baik, mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di instansi pemerintah, kalian mari coba tinjau lokasi yang memang masyarakat-masyarakat marginal secara spesifik, masyarakat yang belum terjamai akses pendidikannya, dan memang dalam 21 kecamatan Kota Medan itu, kita komitmen dari Sanggar Pelita ingin mendampingi adik-adik yang ada di dalam masyarakat pinggiran tersebut itu harus bisa merasakan nikmat pendidikan dari kami bawa, dari teman-teman relawan Sanggar Pelita. Dan pemerintah sebisanya harus memberikan wadah ataupun support dengan kegiatan yang sejauh ini kami sudah jalankan. Geraknya sudah 6 tahun, dan memang kami berdaya swadaya,
tanpa ada bantuan yang spesifik, bentuk proposal dan lain sebagainya, itu alhamdulillah memang kami belum pernah lakukan, tapi tetap masih aktif kegiatannya, konsisten sampai dengan detik hari ini. Dan memang pesannya, kalau memang teman-teman dari pemerintahan ingin membantu dan membersamai, kita terbuka lebar dan kita bisa bersinergi dalam menjembatani akses pendidikan yang belum merata di Kota Medan. Baik Bang Taslim, tentunya kita nantikan ya kolaborasi antar komunitas ataupun termasuk salah satunya dengan pemerintah ya untuk betul-betul memaksimalkan pendidikan anak-anak yang ada di pinggir bantaran Sungai Deli tersebut. Terima kasih Bang Taslim dari Sanggar Pelita yang telah menyisihkan waktunya untuk hadir di Kompas TV pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV yang telah menyaksikan tayangan Sapa Sumut pada hari ini. Terus saksikan tayangan-tayangan yang ada di Kompas TV, independen, terpercaya.